Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinder Edi. Nomor induk mahasiswa 22811307770. Baik, terima kasih. Kami di sini akan mencoba mempresentasikan tentang ruang lingkup usul at-tarbiyah yang disusun oleh Bapak dosen Mukhlisin. Pertama, pengertian usul at-tarbiyah. Kita lihat usul. Usul itu adalah landasan, dasar pokok atau pondasi. Ya, jadi sebuah rumah itu perlu ada pondasinya, dasar pokok yang nanti di atasnya akan dibangun sebuah bangunan. Sedangkan at-tarbiyah sendiri adalah artinya pendidikan. Ya, robba yurabbi tarbiyatan. Kemudian secara garis besar usul at-tarbiyah adalah landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar kependidikan Islam. Itu tentang usul tarbiyah. Adapun dalil tentang at-tarbiyah ada yang berasal dari Al-Quran dan ada yang berasal dari hadis. Sedangkan dari Al-Quran sendiri surat Al-Imran ayat 79 yang bunyinya maka nali basyarin ayyu'tiyahumllahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ini dasar yang pertama. Artinya manusia itu sama Allah diberikan kitab, hikmah, ya, kenabian, sehingga dengan adanya itu bisa sebagai tolak ukur atau untuk dasar landasan untuk belajar tentang pendidikan, ya, karena Allah menciptakan manusia itu tidak hanya menciptakan tapi diberi tentang ilmu pengetahuan. Ini salah satunya. Untuk yang kedua, dasar usul at-tarbiyah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini dasar yang kedua. Jadi kita sebagai manusia yang diciptakan Allah, pertama kali ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah kata-kata Iqra, bacalah. Dari situ kita diberi dari ayat itu kita hikmah ayat itu adalah supaya kita membaca. Dengan membaca kita akan tambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sendiri yang telah mengajarkan kepada kita dengan adanya baik dari Al-Quran ataupun alam ini, supaya kita manusia sebagai belajar. Semakin belajar kita mengetahui sesuatu yang sebelumnya kita belum tahu. Untuk yang hadis adalah hadis riwayat Hakim. Dasar hukumnya usul tarbiyah adalah manahala walidun waladan min nakhlin afdala min adabil hasanin. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Artinya apa? Bahwa pendidikan adalah hal yang penting sangat. Sehingga ada sebuah hadis mengatakan orang tua yang menjadi orang besar, ya, orang tua memberikan kepada putranya, ya, itu
bukan harta, bukan, tapi ilmu dengan pendidikan yang baik. Nah, ini sebagai dasar usul tarbiyah. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari yang bunyinya kunu rabbaniyina ulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqal ar-rabbaniyu alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibari. Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Artinya apa? Bahwa pendidikan itu dihasilkan dengan cara kita belajar. Nanti orang akan bisa menjadi ahli fikih, ulama, penyantun, ya kan? Manusia yang terdidik dengan cara kita belajar secara berkelanjutan, langkah demi langkah. Sehingga dengan langkah demi langkah itu akan sampai kepada tujuan akhir, yaitu tentang pengamalan pendidikan. Selanjutnya antara fungsi dan tujuan usul tarbiyah. Sedangkan fungsi usul tarbiyah ini ada dua. Yang pertama adalah sebagai rujukan penyusunan ilmu pendidikan Islam. Jadi ilmu pendidikan Islam itu ada dasarnya, ada pedomannya untuk melangkah, untuk mengamalkannya, ada dasar hukumnya, sehingga tidak sembarangan. Untuk yang kedua, fungsi dari usul tarbiyah adalah untuk mengembangkan ilmu pendidikan Islam. Karena ilmu itu sifatnya berkembang, dengan adanya usul at-tarbiyah itu fungsinya akan mengembangkan pendidikan, terutama yang bertendensi agami. Untuk selanjutnya adalah tujuan usul at-tarbiyah. Yang pertama adalah sebagai dasar ilmu pendidikan Islam. Karena ilmu pendidikan Islam itu sebuah agama yang di situ harus ada prakteknya, pengamalannya. Dengan adanya pengalaman itu perlu adanya ilmunya terlebih dahulu, sehingga dipelajari, setelah dipelajari dipahami, terus dipraktekkan. Nah, nanti timbullah hikmah-hikmah yang ada. Untuk yang kedua, tujuan yang kedua usul tarbiyah adalah sebagai pegangan para ahli dan aktivis pendidikan Islam dalam menjelaskan tentang apa itu pendidikan Islam. Jadi tanpa ada pegangan, ya tanpa ada dasar, pedoman, para ahli akan kesulitan untuk menjelaskan apa arti at-tarbiyah itu sendiri. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.